Akhirnya The Fed, Bank Sentral Amerika benar-benar menurunkan suku bunganya. Bank Indonesia pun tak mau ketinggalan. Ikut juga menurunkan suku bunga acuannya. Saat-saat seperti ini biasanya akan membuat pasar finansial di berbagai negara tumbuh positif. Apakah akan terjadi juga sekarang? Kemana aliran dana besar akan bergerak setelah penurunan suku bunga ini? Di mana sebaiknya investor menempatkan portofolio investasinya dalam kondisi saat ini? Berikut ini analisis dari David Sumual, Kepala Ekonom Bank Sentral Asia. Ini sebenarnya kenapa Bank Indonesia juga menurunkan suku bunga, karena memang kondisi globalnya kan sekarang Bank Sentral Amerika itu melakukan pelonggaran. Nah, kita tahu dolar ini kan masih dipakai dominan di dunia ya untuk perdagangan, investasi. Jadi likuiditas dolar ini akan lebih longgar ke depan. Nah, itu makanya Bank Indonesia memanfaatkan juga opportunity ini juga dengan ahead of the curve istilahnya. Jadi dia menurunkan suku bunga. Seperti di akhir tahun ini kan dalam ekspektasi pasar itu September kemarin sudah dikurangi. Dan Bank Indonesia sudah front load duluan. Jadi kita Bank Indonesia mengurangi 50 udah ya dari Agustus September. Sejak awal tahun sebenarnya udah 125 berarti pengurangannya ya. Nah, tapi kan Fed nih masih jalan nih. Dia masih akan mengurangi tahun ini mungkin 50 basis point lagi. Tahun depan pun mereka kelihatannya masih ada kemungkinan menurunkan lagi. Tinggal melihat nih dampak tarifnya. Tarif yang dikenakan Trump ini bagaimana dampaknya ke inflasi di sana. Ada kemungkinan Amerika bisa saja mengalami stagflasi di mana pertumbuhannya menurun, inflasinya juga relatif tinggi. Karena di 2 bulan terakhir ini mulai kelihatan nih inflasi di Amerika juga naik gitu. Jadi memang ada perdebatan, tapi sejauh ini perdebatan di boardnya Fed ya, tapi sejauh ini mereka kelihatannya konsensus kemarin semuanya menyatakan bahwa perlu melakukan pengurangan suku bunga dan melihat bahwa dalam 2 kali lagi nih kan yang votingnya tuh 2 kali ya. November mereka nggak vote biasanya untuk suku bunga. Itu masih kenapa pelaku pasar melihat masih ada kemungkinan turun 50 basis point lagi gitu. Di tahun ini ya. Tahun depan mereka expect malah masih turun lagi sekitar 75 max 100 basis point. Capital flight terjadi di saham. Itu asing, bukan yang domestik sih enggak. Domestik malah beli di saham. Jadi perilaku domestik ini udah lebih canggih dari zaman dibandingkan dulu-dulu. Jadi ketika asing keluar, mereka malah beli. Jadi selain juga ada buyback ya dari perusahaan-perusahaan kan waktu April kan jatuh sekali tuh ketika Trump mengumumkan soal tarif ya. Drop, habis itu ada perang Israel-Iran juga kan drop. Habis itu kan kecenderungannya naik indeks kita. Nah, itu lebih dari 3 faktor itu. Domestik, institusi, dan yang ketiga dari buyback. Ya ini tergantung ya, karena kadang-kadang kalau saya lihat perilaku pasar itu selama belum menyentuh bottom itu mereka belum bottom suku bunga ya. Jadi saya mengkhawatirkan juga mungkin bisa saja terjadi volatilitas ya selama masih mengalami pengurangan suku bunga. Jadi tetap waspada juga. Tapi kalau untuk Indonesia sendiri saya pikir juga ruang penurunannya udah gak banyak. Ini saya bicara global yang tadi ya. Kemungkinan volatilitas itu terjadi di global. Tapi di Indonesia sendiri saya pikir udah sangat terbatas sebenarnya untuk terus menurunkan suku bunga. Tidak mungkin kan Fed rate itu lebih rendah dari BI rate-nya kan nggak mungkin diturunkan terus sampai kita lebih rendah dari Fed gitu kan. Jadi itu kemungkinannya kecil. Jadi saya pikir yang perlu diwaspadai ini faktor risiko volatility mungkin ya di pasar aset di Amerika terutama karena kita lihat beberapa saham yang sering kita sebut sebagai Magnificent Seven itu valuasinya udah sangat mahal. Ya, dan juga kelihatan juga ini kan Trump ini juga ingin memboost ekonomi dengan likuiditas ya, dengan mendorong likuiditas, tapi juga masih ada risiko-risiko global juga termasuk yang paling utama sih risiko valuasi ya di perusahaan-perusahaan teknologi yang demikian tinggi. Ya itu satu risiko karena kan dari sisi valuasi sudah sangat tinggi ya, PER-nya aja ada beberapa perusahaan tuh udah mirip-mirip dengan PER ketika tahun 30-an ya.
menjelang krisis di tahun 30-an tuh kan juga pernya tinggi-tinggi 70, 80 gitu. Tapi berarti kan perlu mereka pelaku pasar tuh udah melihat ya earning 10-15 tahun ke depan ini baru tercapai earningnya dengan valuasi yang sekarang, dengan harga saham yang sekarang. Jadi sudah kurang realistis sebenarnya kan. Jadi kemungkinan koreksinya ada sih saya lihat ya. Portofolio biasanya kan kalau misalnya memang kejadiannya ada volatilitas di pasar global ya larinya pasti ke safe haven. Ya, safe haven kan mata uang yang biasanya jadi safe haven, Swiss franc, Japanese yen. Itu kenapa juga kalau kita lihat kan year to date DXY itu atau indeks dolarnya tuh kan melemah hampir sekitaran 10% ya. Atau lari ke safe haven lain gold ya. Gold juga kan naik terus. Bank sentral juga sekarang lagi repositioning sebenarnya sejak tahun 2000 itu dengan menambah posisi cadangan devisa mereka dalam bentuk gold ya. Jadi kalau kita lihat porsinya sekarang sudah lebih tinggi daripada euro. Jadi reserve mereka dalam bentuk euro. Dan sebentar lagi mungkin bisa saja mendekati US dollar ya. Gold ini sebenarnya sebelum tahun 44, sebelum tahun 70 lah malah ya. Sebelum tahun 70 itu porsi gold itu paling besar dalam cadangan devisa hampir semua bank sentral. Ya, jadi ini terus berkurang, apalagi setelah Volcker menaikkan suku bunga kan. Jadi dolar yang kelihatannya jadi dominan kan sampai akhir-akhir ini. Tapi sejak tahun 2000, sejak pandemi, lalu pecah perang Ukraina, jadi Rusia dulu juga besar sekali kepemilikannya dalam US Treasury. Sekarang nearly zero atau bahkan sudah zero untuk US Treasury. Jadi mereka larinya ke bentuk cadangan devisa lain, misalnya surat berharga negara lain ya, dan juga gold salah satunya. Jadi kesempatan juga sebenarnya kita jualan SBN kita ya ke negara-negara yang melakukan diversifikasi keluar dari US Treasury misalnya. Kalau kita lihat kan ada aliran modal juga sebenarnya ke negara-negara emerging market yang yield-nya menarik. Tinggal sekarang kita bagaimana story-nya nih. Jadi yang paling penting itu selain eksekusi juga komunikasi kita tentang planning kita ke depan apa. Jadi mereka tertarik masuk ke Indonesia. Story kita sebenarnya udah sangat bagus kan. Kita tumbuh 5% aja itu dalam 20 tahun GDP per kapita kita bisa naik 3 kali. Itu baru 5% pertumbuhan. Apalagi kalau 6-7%, bahkan 8% tuh bisa lebih cepat lagi pertumbuhan GDP per cap kita bisa lebih kencang lagi naiknya. Ada story demographic dividend, punya sumber daya alam ya. Tinggal memang tadi kapasitas dari domestiknya diperbaiki, keterkaitan connectivity ekosistemnya juga diperbaiki, dan perencanaan tahapan-tahapan perencanaannya ke depan itu yang kita jual coba ke investor ya. Seperti dulu ya, saya waktu 2014 itu story infrastructure mereka buying itu story itu. Jadi enak jualannya kan, 2014 sampai 2018 terus kita masuk ke hilirisasi kan. Setelah itu kita perlu ada story lagi yang meyakinkan dan harapannya ini yang sekarang MBG Housing ini juga bisa sebenarnya dijual story-nya asal tadi keterlibatan ekosistem dan lain-lain, dan juga downstreaming saya pikir perlu juga diteruskan tahapan-tahapan untuk produk-produk yang lain kan ada 28 komoditas. Ya ini kembali tergantung risk appetite masing-masing ya. Ada yang suka kan agresif, berarti portofolio sahamnya pasti lebih besar ya kan. Ada yang konservatif, berarti yang fixed income-nya lebih besar. Karena kalau yang agresif biasanya anak-anak muda kan, dia nggak butuh ada reserve fund. Reserve fund-nya dari orang tua. Jadi kalau sakit, kalau ada kena bencana, minta ke orang tua gitu. Tapi kalau orang tua kan beda. Yang udah berumur pasti berpikir, ya ini saya harus ada reserve untuk pensiun, untuk kebutuhan mendadak, kalau sakit, seperti apa bencana, kita nggak tahu ya. Jadi tergantung risk appetite kembali. Tapi saya lihat memang sejauh ini mungkin sejak tahun 2017-an, saya sih selalu mengatakan perlu ada, dulu sih saya bilang
10-15% ya. Nah, bentuknya di gold, tergantung risk appetite. 5-15% harus ada, saya pikir ya. Karena kecenderungannya juga berpikirnya bank sentral seperti pembeli terbesar kan bank sentral. Jadi mereka melihat ada risiko nih dalam sistem yang sekarang sehingga mereka melakukan repositioning portofolio. Tapi untuk fixed income saya pikir masih paling besar. Fixed income mungkin bisa berapa? 60% ya. Sisanya yang saham ya, sisanya yang spekulatif ya, kripto dan lain-lain itu spekulatif. Boleh lah, mungkin kalau umuran saya 2% lah taruh di situ ya. Tapi kalau yang muda-muda mungkin bisa lebih tinggi ya. Tapi ini sesuai tadi dengan risk appetite masing-masing. Spekulatif. Seperti Bitcoin itu kan banyak yang menyamakannya dengan emas juga sebenarnya, tapi dia sangat fluktuatif. Jadi kalau misalnya terjadi volatility yang saya cerita tadi, misalnya saham di Amerika crash, ya jatuh juga pasti dia. Semua kelas aset pasti jatuh ya, even gold. Tapi kalau kita lihat tuh biasanya sementara ya, temporer ya. Jadi tahun 2008 kan terjadi crash, semuanya jatuh. Waktu itu belum ada kripto ya. 2020 lah contoh terakhir ya, kalau yang ada kripto juga mereka turun juga kan waktu crash ya. Tapi mereka pulih lagi ya, kripto naik lagi. Tapi sampai sekarang underlying-nya memang belum clear ini. Ini kan masih ke teknologi blockchain-nya ya. Pengembangan selanjutnya kita harus lihat lagi teknologi ini ke arah mana ya. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.